Ini cerita fiksi, hanya untuk hiburan. Hari libur kampus, matahari udah mulai memancarkan cahaya anget-anget kuku. Waktu udah menunjukkan jam 8 pagi. Celik masih juga ngorok di tempat tidurnya. Padahal ayam tetangga udah sejak pagi buta antri di depan kamarnya. Bergantian kukuruyuk buat ngebangunin si Celik. Tapi lobang kuping si Celik kayak sumbat adukan semen pasir, jadi nggak denger. Di dapur, ibunya lagi sibuk bikin kue pesanan ibu-ibu arisan. Sepertinya ada beberapa bahan yang kurang dan harus segera dibeli. Namun, sang ibu nggak bisa ninggalin adonan kuenya sendirian di dapur. Ia bergegas ke kamar si Celik untuk menyuruhnya membeli beberapa bahan tersebut. Celik, bangun. Tolong belikan beberapa bahan untuk bikin kue di toko sembako ujung jalan sana. Ibu perlu segera. Ayo bangun. Dengar suara ibunya, si Celik bukannya sadar diri, malah nguap terus balik badan. Bikin sang ibu jadi merongos, kemudian menggoyang-goyang pundak si Celik supaya segera bangun. Ada apa sih, Bu? Saya lagi investigasi nih. Celik terus aja merem, tanpa merubah posisinya yang kayak pistol. Ibunya jadi jengkel, sebab bahan-bahan yang ia perlukan harus segera tersedia. Celik, bantu ibu dong, Nak. Kue yang ibu bikin harus segera siap. Kalau nggak siap sampai jam 12 nanti, ibu bisa dimarahin ibu-ibu arisan. Kamu malu ya, ibu diomelin orang. Dengar ucapan ibunya itu, segera Celik bangun. Iya, Bu, saya beliin. Mana catatan bahan-bahannya, sekalian duitnya. Jangan sampai ibunya kena omelan. Nggak pakai cuci muka, hanya minum segelas air. Celik segera melangkah menuju toko sembako, membawa catatan bahan yang mau dibeli dan kepala yang masih terasa berat. Setelah ngejalanin tugas dari sang ibu, Celik duduk di bangku meja belajar dalam kamarnya. Ia meraih HP-nya dan memeriksa pesan-pesan yang masuk. Ada satu pesan yang menarik perhatiannya. Pesan itu dari Indra, mahasiswa jurusan hukum. Celik, gue butuh bantuan lu. Gue lagi ada masalah sama si Vivi. Nanti kita ketemuan ya di kampus. Gue akan jelasin apa masalahnya. Celik membalas singkat pesan dari Indra tersebut. Oke bro. Sejenak, Celik berpikir. Kira-kira si Indra lagi ada masalah apa ya? Sejak dinobatkan sebagai detektif kampus, udah banyak permintaan yang antri pada si Celik buat mengungkap kasus. Ia mencatat rapi semua permintaan itu dalam sebuah buku yang diberi judul Daftar Kasus. Sepanjang hari libur, nggak banyak aktivitas yang dilakukan Celik. Ia hanya duduk, rebahan, dan guling-guling. Tapi, ia sempatkan membaca sebuah buku tentang misteri untuk memperdalam ilmunya sebagai detektif kampus. Emang aneh si Celik ini. Entah dari mana asal-usul hobinya itu. Padahal gak ada dari faktor keturunan. Ayahnya seorang pegawai negeri dan ibunya seorang ibu rumah tangga yang hobinya bikin kue. Pagi itu, Celik datang ke kampus lebih awal. Suasana di kampus masih sepi. Ia duduk di bangku taman kampus. Nampak segelas kopi hitam yang sisa setengah namun sudah dingin. Sepertinya sudah semalaman kopi itu ada di bangku taman, seakan meninggalkan jejak seseorang yang sedang terburu-buru sampai nggak sempat ngabisin kopinya. Celik menghela nafas dalam-dalam untuk menghirup udara pagi yang masih sangat segar. Satu persatu mahasiswa mulai berdatangan. Pelataran kampus mulai ramai. Celik memperhatikan setiap mahasiswa yang lewat. Wajah mereka nampak segar, walau ada beberapa orang yang nampak lesu. Mungkin kurang tidur karena ronda malam, atau mungkin keasikan scroll-scroll HP sampai pagi. Celik masih asik ngeliatin cewek-cewek yang nampak seger dan kece. Indra yang kemarin ngirim pesan di HP datang menghampiri. Lagi ngapain, Lik? Lu udah lihat pesan gua kan? Kemarin gua kirim pesan di HP. Celik mengangguk dan mempersilahkan Indra untuk duduk. Gua udah lihat pesan lu. Emangnya ada masalah apa sih? Kayaknya berat banget ya. Indra menunduk,
Tampangnya jadi lesu, seperti kehabisan kuota data tengah malam. Iya, Lik. Gua lagi ada masalah yang sebenarnya nggak berat. Cuma dampaknya bikin gua jadi nggak nafsu makan, nggak bisa tidur, malas mandi dan gosok gigi. Dunia terasa gelap. Makanya gua butuh bantuan lu untuk ngatasi masalah gua ini. Celik memegang pundak Indra. Tenang bro, emangnya siapa sih yang udah merobek hati lo? Indra menatap kosong. Beberapa saat ia diam. Dia, Vivi, tiba-tiba mutusin gua tanpa peringatan dan kasih alasan yang jelas. Padahal hari sebelumnya baru aja gua traktir makan seblak level 7. Celik ngeluarin buku catatan investigasinya. Sambil dengerin keterangan Indra, Celik mencatat dengan cepat di buku catatannya. Kasus cinta yang pudar. Korban bernama Indra. Tersangka bernama Vivi. Motif misterius. Dengan barang bukti seblak level 7. Bagaikan detektif kawakan, Celik mengangguk seolah memahami bagaimana menangani kasus itu. Baiklah, gua akan selidiki masalah ini, tapi terlebih dulu gua harus tahu seberapa parah luka di hati lu dalam skala 1 sampai 10. Dalam raut wajah yang nampak sangat merana dan menderita, Indra menjawab dengan nada dramatik dan sinematik. Skalanya udah di 11. Rasanya sangat menyiksa. Gue sampai nyanyi lagu sedih waktu mandi. Celik mengangguk penuh rasa empati. Ya. Ini tragedi klasik, warisan nenek moyang. Rasa cinta yang memudar. Tenang bro, gue udah nanganin masalah kayak gini sejak masih duduk di kelas 2 SMP. Mereka berdua sangat serius ngebahas masalah itu. Celik dengan sikap penuh rasa percaya diri, meyakinkan dan berusaha menenangkan Indra bahwa ia akan menangani dan menyelesaikan kasus tersebut. Celik kembali memandang suasana sekitar. Ia baru sadar kalau pelataran kampus udah sepi. Ternyata udah masuk jam kuliah dan kelas sudah dimulai. Mereka berdua pun terbirit-birit pergi menuju kelas masing-masing. Saat jam istirahat, Celik mulai menyusun strategi. Ia mencatat langkah-langkah yang harus dilakukan dalam investigasinya. Langkah pertamanya adalah melakukan pengintaian di kantin kampus. Ini merupakan langkah yang wajib dalam menangani sebuah kasus. Sebab, menurut teori si Celik, kebenaran bisa ditemukan di antara semangkok bakso dan segelas es teh manis. Kemudian, Celik mengajak Indra pergi ke kantin untuk mengintai si Vivi. Mereka duduk di pojok kantin sambil pura-pura baca buku, padahal buat nyembunyiin tampang mereka di balik buku itu. Tak lama, Vivi muncul bersama seorang cowok. Indra yang ngelihat si Vivi berbuah sama cowok jadi sewot. Ia bangun dan hendak melabrak cowok itu, namun keburu dicegah oleh Celik. Celik berusaha nenangin si Indra yang nampak sudah murka. Santai bro, jangan kebawa emosi. Kita lagi mantau sampai sejauh mana hubungan mereka. Gue ingat, kemarin gue lihat cewek lu itu berdua sama cowok yang beda. Itu artinya ada kemungkinan besar dia nggak punya hubungan serius dengan cowok yang ini. Celik memperhatikan si Vivi yang lagi duduk berdua dengan seorang cowok. Nampaknya cowok itu sedang bahagia. Bahkan terlalu bahagia untuk seseorang yang baru saja memutuskan hubungan cinta. Celik berbisik pada Indra. Lu lihat itu, si Vivi, cahaya wajahnya menunjukkan kadar kebahagiaan 80%. Sangat janggal untuk seseorang yang baru putus cinta. Dia nggak nampak sedih, tapi sangat bahagia. Itu artinya ada faktor yang baru. Indra jadi makin membara dengar pernyataan si Celik. Hah? Maksudnya ada orang ketiga? Celik ngedengerin ucapan Indra sambil serius menulis sesuatu di buku kecilnya. Sabar bro, di zaman sekarang ini cinta itu bersifat multi pihak. Mungkin cowok itu orang keempat atau bahkan kelima. Pernyataan Celik bikin si Indra semakin frustasi. Di wajahnya terpampang rasa ingin nangis tapi tertahan karena malu. Melihat kondisi Indra yang sudah mengkhawatirkan, Celik memutuskan mengajak Indra pergi dari tempat itu untuk menjaga suasana agar tetap kondusif.
Mereka berdua bangun dari tempat duduk untuk beranjak pergi. Saat Indra hendak melangkah, tanpa sengaja, kakinya tersangkut bangku. Ia pun terjatuh sambil menumpahkan sambal ke celananya sendiri. Tragedi itu membuat semua mata yang ada di kantin melihat ke arah Indra. Begitupun Vivi. Ia memandang Indra yang lagi sibuk untuk berdiri dan ngebersihin sambal di celananya. Namun, dengan tatapan yang dingin tanpa belas kasihan pada Indra. Celik meraih lengan Indra untuk bantuin bangun. "Lu kenapa, Dra?" "Gua nggak apa-apa, cuma kesandung masa lalu." Indra menjawab sambil terus ngebersihin sambal di celananya. Sesaat Indra melirik ke arah Vivi, namun Vivi dengan sigap membuang wajahnya dan pandangannya kepada semangkuk bakso yang ada di hadapannya. Itu karena Vivi menghindari tabrakan pandangan dengan Indra. Celik dan Indra kemudian berlalu pergi dari tempat itu. Dengan hati hancur berkeping, Indra merasa dunianya runtuh berantakan. "Vivi, kenapa kamu sekejam itu padaku?" Indra sungguh nggak habis pikir bagaimana bisa Vivi berbuat seperti itu padanya. Padahal ia ngerasa sudah mengikuti semua ketentuan yang berlaku sebagai seorang pacar dan nggak ngelakuin kesalahan. Gimana Li, apa kesimpulan lu setelah lihat si Vivi tadi? Tenang bro, poin-poin yang ada dalam peristiwa tadi udah gua catat dengan detail di buku kecil gua. Gua akan kaji lebih dalam nanti. Kalau gua lihat dari tatapan matanya si Vivi tadi, kayaknya tampang lu masih ada di dalam pikirannya. Itu artinya lu belum sepenuhnya hilang dari pikirannya. Celik menyampaikan hasil hipotesis sementara tentang Vivi di kantin tadi. Berdasar pengetahuannya yang dia dapat dari baca buku dan nonton film detektif. Dan tentu saja, juga dari pengalamannya selama ia menjadi detektif. Indra merasa sedikit lega dengan analisa yang disampaikan si Celik. Raut wajahnya yang suram sedikit mencair. Hari mulai malam. Setelah mandi dan makan, Celik duduk santai di depan meja belajar dalam kamarnya. Ia membuka catatan di buku kecilnya. Celik masih terus mempelajari kasus asmaranya si Indra. Sambil memutar-mutar pulpen di jarinya, ia bersandar dan memandang ke langit-langit. Emang kayaknya ada yang janggal dalam kasus si Indra ini. Kalau si Indra nggak ngelakuin kesalahan, terus bagaimana bisa ada orang ketiga? Tapi anehnya, gue udah 2 kali lihat si Vivi dengan 2 cowok yang beda. Atau mungkin emang belum ada orang ketiga. Gue harus investigasi lebih lanjut dan lebih dalam-dalam lagi. Celik terus asik menganalisa semua petunjuk yang udah ia dapat dalam kasus si Indra itu. Saat itu juga, ibunya melintas di depan kamar si Celik. Melihat si Celik yang lagi mangap sambil ngeliatin plafon kamarnya. Ibunya jadi heran, lalu masuk menghampiri Celik. Tanpa bersuara, sang ibu berdiri di samping Celik. Karena penasaran, ibunya jadi ikutan ngeliatin langit-langit kamar si Celik. Ia ngerasa nggak ada yang aneh dengan plafon kamar itu. Tapi kenapa si Celik ngeliatin terus, kayak lagi nonton film? Beberapa saat mereka ngeliatin plafon kamar itu, Celik tersadar kalau ada orang di sampingnya. Ia jadi kaget nggak karuan. Celik tersentak dan jatuh dari kursi. Celik memperhatikan dalam-dalam sosok yang ada di sampingnya itu, yang ternyata adalah ibunya. Aduh ibu, sejak kapan ibu berdiri di situ? Bikin kaget aja. Celik jadi ngedumel sambil bangun dan ngebetulin kursinya yang ikutan terjungkal. Sementara sang ibu cuma ngeliatin sambil ketawa. Abisnya kamu serius banget liatin plafon. Kayak lagi nonton film. Ibu jadi penasaran. Pengen tahu kamu lagi nonton apa. Celik kembali duduk di kursinya. Lalu ia jelasin apa yang sedang ia kerjain. "Saya itu lagi nangani sebuah kasus asmara, Bu. Ada seorang cowok yang tiba-tiba diputusin oleh ceweknya tanpa sebab yang jelas." Sang ibu ngangguk-ngangguk dengerin cerita si Celik. Kayaknya sang ibu paham betul situasi yang kayak begitu. Itu sih masalah biasa. Dari zaman nenekmu juga udah ada cerita kayak gitu.
Biasanya sih karena ceweknya kurang diajak jajan sama si cowok. Jangan-jangan cowoknya itu kamu sendiri ya, Lik. Celik jadi tersipu namun tetap jaga gengsi. Dengar penjelasan ibunya yang seperti cubitan kecil di ujung kalimatnya. Aduh, ibu, kok jadi nyindir gitu? Beneran ini kasus teman saya di kampus? Dia minta saya nyelidiki kasus ini sampai terungkap apa yang terjadi sebenarnya. Sang ibu manggut-manggut sambil tersenyum geli, nahan tawa ngeliat Celik yang keki. Kamu ini udah kayak detektif aja, Lik. Menurut sepengetahuan ibu, seseorang yang sedang kecewa pada pasangannya akan nunjukin rasa kecewanya melalui sikapnya atau melalui tulisannya di tempat yang bisa dilihat oleh pasangannya. Setelah ngasih penjelasan yang singkat dan padat, sang ibu melangkah keluar dari kamar. Celik merenungkan ucapan ibunya itu. Kayaknya masuk akal juga penjelasan ibu gua itu. Bisa jadi si Vivi cuma lagi demo aja. Berdasarkan gejala-gejala yang ada, udah mulai ada sinkronisasi. Gua akan cari bukti tambahan untuk memperkuat hipotesis gua. Sekarang gua tidur dulu udah ngantuk nih. Pagi-pagi buta, ayam-ayam tetangga udah antri kukuruyuk di depan kamarnya. Celik jadi terbangun, mengingat ada kasus yang harus diselesaikan. Ia jadi bangun beneran walau matanya masih malas untuk terbuka. Celik mulai berdiri dan berjalan sempoyongan ke kamar mandi. Dalam waktu singkat, Celik udah siap dengan perlengkapannya untuk ke kampus. Sebelum berangkat, gak lupa si Celik ke dapur untuk pamit pada ibunya. Bu, saya berangkat ke kampus ya. Minta kuenya ya bu, 3 biji buat bekal. Ibunya tersenyum dan memperhatikan Celik yang berlalu pergi dengan tatap mata yang penuh doa dan harapan, supaya anaknya bisa jadi orang sukses nantinya. Sedibanya di kampus, Celik ngeliat si Indra yang udah duduk di bangku taman. Dengan sikap yang dramatis dan eksotis, si Indra duduk bersandar kayak udah gak kuat ngangkat kepalanya. Celik menghampiri si Indra. Hendra, lesu amat itu tampang. Belum ngopi ya? Gue udah ada hipotesis sementara yang positif. Lu tenang aja, masalah ini pasti akan selesai dengan baik tanpa memakan korban. Tapi gue perlu tambahan bukti. Gimana kalau hari ini kita investigasi di medsosnya si Vivi? Dengan sikap malas, mungkin karena separuh nyawanya di bawah si Vivi, Indra dan Celik mulai melihat status dan postingan si Vivi di sosmed. Celik mulai ngeluarin gaya detektifnya. Ia mengusap janggutnya sambil memperhatikan postingan si Vivi. Celik ngeluarin buku catatannya, ia tulis semua petunjuk yang ada di postingan itu. Sepertinya ada banyak bukti yang kuat di dalam postingan yang baru-baru ini diunggah si Vivi. Setelah menganalisa cepat, Celik berkata pelan pada Indra. Dari petunjuk-petunjuk yang udah gua dapet, sementara ini bisa gua katakan kalau posisi lu masih aman bro. Dilihat dari intensitas postingan si Vivi sejak mutusin lu, ditambah tulisan-tulisan yang mengandung unsur motivasi. Itu adalah gejala-gejala klasik dari seseorang yang sedang berunjuk rasa. Indra merhatiin dengan seksama penjelasan si Celik. Tapi tetap aja dia nggak ngerti apa yang diucapin si Celik. Mungkin karena pikirannya yang lagi nggak fokus. Atau emang bahasa si Celik yang terlalu puncak. Celik tetap aja dengan sikapnya yang penuh rasa percaya diri, yakin dengan penjelasannya. Walaupun si Indra cuma bisa mangap sambil memandang kosong ke arahnya. Ayo Indra, coba lu pahamin dalam-dalam semua tulisan di postingan si Vivi. Lu pasti bisa paham maksud dan tujuan si Vivi yang sebenarnya. Masih dengan sikap malas, Indra melihat postingan si Vivi. Iya, gue paham. Si Vivi cuma mau nyindir dan hancurin perasaan gue lewat postingannya. Celik tersenyum, ia senang Indra mulai mengerti, walau belum memahami dan menyadari inti dari masalah ini. Sebetulnya si Vivi sendiri yang udah ngasih petunjuk-petunjuk, tetapi disamarkan bagaikan misteri, supaya si Indra berpikir keras untuk bisa memahami tujuannya. Baiklah Indra, gua lihat udah mulai ada titik terang dalam kasus lu ini. Gua akan lanjut ke tahap berikutnya. Bisa jadi investigasi selanjutnya adalah final.
Untuk mengungkap kasus lu ini, gua harus tahu siapa sahabat terdekatnya si Vivi. Tentu aja sahabat perempuan untuk gua investigasi. Indra tahu siapa teman perempuan yang paling dekat dengan si Vivi. Dia adalah Lala. Esok harinya, mereka berdua berniat menemui teman Vivi yang bernama Lala. Celik dan Indra celingak-celinguk ke sana-sini, menelusuri setiap sudut kampus mencari Lala. Sampai akhirnya melihat Lala yang lagi nyandar di balkon lantai 2 kampus. Celik menghampiri dan memulai investigasinya. "Hai, kamu Lala ya? Temannya Vivi?" Lalu, Celik mulai mencari keterangan tentang situasi terkini hubungan Vivi dan Indra. Lala menatap heran dan curiga pada Celik dan Indra. Apalagi dengan pertanyaan yang dilayangkan Celik padanya. Ternyata, Lala bukan cewek sembarangan yang gampang dimintai keterangan. Celik sampai kewalahan mencari cara supaya bisa dapat keterangan dari Lala. Rupanya kalian mau nyelidiki temen gue ya? Nggak bisa. Kalian pikir gue bakal kasih info begitu aja? Rayuan maut lu itu nggak akan mempan, tau nggak? Kecuali ditambah semangkok bakso dan segelas es teh manis, mungkin bisa gue pertimbangkan. Karena pentingnya keterangan dari Lala, mau nggak mau, akhirnya Celik mengajak Lala ke kantin untuk mentraktirnya makan bakso. Tentu aja dengan semua biaya ditanggung Indra sebagai penyelenggara kasus. Baiklah Lala, saya akan traktir kamu makan bakso di kantin. Dengan catatan, kamu akan ngasih keterangan yang lengkap dari semua pertanyaan saya. Lala setuju, dan mereka pun berangkat menuju kantin. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di kantin. Lala dengan penuh semangat menyantap semangkok bakso dan segelas es teh manis. Setelah selesai dengan baksonya, barulah Lala buka suara. Sebenarnya sampai detik ini si Vivi masih sayang sama Indra. Tapi dia kecewa karena Indra lupa hari jadian mereka. Parahnya lagi, waktu itu Indra malah bilang, "Emangnya kita jadian ya?" Dan sekarang sebenarnya si Vivi lagi nunggu reaksi dan perjuangan Indra selanjutnya. Dia mau Indra ngebuktiin kesungguhan cintanya. Celik tersenyum dan mengangguk. Ia berterima kasih pada Lala atas semua informasinya. Ini sesuai dengan hipotesis gue sebelumnya. Si Vivi sengaja membuat teka-teki, padahal memang gak ada orang ketiga. Sementara itu, Indra menunduk malu. Sepertinya mengakui kesalahan yang sudah ia perbuat. Padahal, waktu itu gue cuma bercanda. Celik menatap tajam pada Indra. Ia memberikan kalimat yang cukup menohok pada Indra. "Hati-hati kawan, dalam dunia percintaan dipenuhi jaringan-jaringan yang rapuh. Bercanda bisa jadi bencana." Tampang Indra jadi pasrah karena menyadari kesalahannya. Namun dengan keterangan dari Lala, artinya pintu harapan masih terbuka untuk Indra. Sekarang, bukti-bukti sudah cukup dan kuat. Kesimpulannya, Vivi masih cinta pada Indra. Kemungkinan besar masih mau menerima Indra kembali jadi pacarnya. Celik mulai menyusun rencana rekonsiliasi. Ini merupakan langkah terakhir untuk menuntaskan kasus ini. Langkah pertama, Indra harus minta maaf dengan tulus pada Vivi. Langkah kedua, sebatang coklat sebagai pencair suasana. Ketiga, jangan salah ngomong lagi. Selanjutnya, Celik dan Lala mengatur waktu dan tempat yang tepat untuk pertemuan Indra dan Vivi. Celik ngasih sedikit pengarahan pada Indra, sok pengalaman, padahal ia sendiri masih jomblo. "Indra, besok lu temuin Vivi di bangku taman. Gua kasih saran buat lu, banyak-banyak kegombal. Sebab itulah penyedap rasa yang utama di dunia cinta. Terus jangan lupa bawa coklatnya besok." Indra menerima semua arahan si Celik. Investigasi di kantin pun selesai. Hari berikutnya, sesuai dengan waktu yang udah ditentuin, Indra berjalan menuju taman kampus dengan segala persiapannya untuk menemui Vivi. Dari jauh, Indra ngeliat Vivi sudah duduk manis di bangku taman sambil ngemil sekantong ciki. Indra jadi kikuk.
Jantungnya dak-dikduk gak karuan. Tapi demi cinta yang harus diperjuangkan, Indra terus berjalan menghampiri Vivi. Setelah sampai di hadapan Vivi, Indra malah jadi grogi dan salah tingkah. Ditambah lagi sikap Vivi yang cuek dan dingin, bikin Indra jadi keringat dingin dan mati gaya. Vivi memandang sinis pada Indra. Walau sebenarnya Vivi geli, pengen ketawa lihat Indra yang salah tingkah. Ngapain kamu nemuin Lala, terus nyuruh saya ke sini? Terus, ngapain kamu jadi linglung begitu? Dalam kondisinya yang grogi, Indra tetap menyampaikan kalimat-kalimat yang emang udah dihafal sejak tadi malam. Vivi, saya minta maaf atas ucapan saya waktu itu, dan saya juga minta maaf karena ngelupain tanggal jadian kita. Sekarang saya udah ingat. Belum. Ucapan Indra malah bikin Vivi jadi tambah cemberut. Beberapa saat Vivi menatap tajam pada Indra. Namun saat berikutnya Vivi ketawa ngakak. Kamu itu ya emang ngeselin, tapi aku juga kangen. Celik yang mengawasi dari jauh tersenyum lega karena suasana kini sudah mencair. Ia terus mengikuti detik-detik akhir yang menentukan kelanjutan kisah asmara dua sejoli itu. Sementara itu, Indra jadi kaget ngelihat Vivian ketawa, tapi di balik itu ia bahagia sehingga raut wajahnya jadi lebih cerah. Vivi, kamu masih mau? Indra bertanya, ingin memastikan perasaan Vivi terhadapnya, walau dengan hati-hati karena takut salah omong lagi. Mungkin kita bisa mulai dari awal lagi, dengan catatan tanpa adegan yang kemarin itu dan kebodohan yang lainnya lagi. Indra menyetujui permintaan Vivi. Mereka pun sepakat untuk memulai kembali kisah asmara itu. Dimulai dengan sebatang coklat, Indra memberikannya pada Vivi. Tambah kalimat gombal. Vivi, kamu adalah cahaya kehidupanku. Seminggu tanpamu, aku bagaikan berjalan di dunia yang gelap gulita. Vivi menerima coklat pemberian Indra. Juga kalimat gombal yang bikin Vivi tersentuh sampai membuatnya ketawa ngakak. Lalu, Vivi mengajak Indra untuk makan coklat itu bersama. Suasana di bangku taman pun menjadi romantis. Di lain tempat, Celik masih memperhatikan adegan di bangku taman tersebut. Ia tersenyum bangga melihat Indra sudah bersama Vivi lagi. Celik mengambil buku catatannya dan mulai menulis. Kasus selesai, cinta telah ditemukan.